Halo teman bicara, nama saya Dr. Diki. Mari kita bicara mental. Kenali dan pegang kendali. Jangan tabu, jangan tabu bicara mental. Teman-teman mungkin masih ingat di beberapa video sebelumnya kita membahas tentang mindfulness, ada teknik grounding, ada unhooking. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang unhooking. Kalau teman-teman belum pernah menonton video sebelumnya, sebaiknya teman-teman nonton dulu supaya nyambung dengan video kali ini. Udah? Oke. Teman-teman ingat nggak kita sudah bahas tentang values, di mana kita kadang-kadang bisa menjauh atau mendekati values kita. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengunhook perasaan dan pikiran yang mengganggu. Teman-teman mungkin merasa, tapi hidup saya ini kan berat, sulit. Bisakah saya menyingkirkan pikiran dan perasaan yang mengganggu itu? Wajar kalau teman-teman merasa ragu apakah bisa menyingkirkan pikiran dan perasaan yang mengganggu itu. Bisakah teman-teman menguburnya dalam tanah atau menyimpannya dalam peti, kemudian dikunci petinya itu? Atau bisakah teman-teman membakar aja perasaan dan pikiran yang mengganggu itu? Atau teman-teman hanya, udah pergi aja dari pikiran dan perasaan yang mengganggu. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat lagi, mereview apa yang sudah teman-teman lakukan untuk menghilangkan pikiran dan perasaan yang mengganggu tersebut. Ada teman-teman yang untuk menghilangkannya dengan cara berteriak, misalnya marah-marah, atau menghindari orang atau tempat atau situasi yang membuat teman-teman mengingat sesuatu sehingga teman-teman terhook lagi. Ada juga yang mengisolasi diri sendiri, ada yang lari ke rokok, alkohol, bahkan sampai ke narkoba. Ada juga yang tidur aja, atau ada juga yang ya udah nggak usah dipikirin aja. Bahkan ada yang sampai ya udah menyerah saja. Saya mau teman-teman saat ini ambil waktu sejenak untuk uh, mereview lagi apa yang sudah teman-teman lakukan untuk menyingkirkan perasaan dan pikiran yang mengganggu tersebut, dan teman-teman tulis. Oke, sudah? Nah, setelah teman-teman nulis, coba teman-teman ingat-ingat lagi. Setelah teman-teman melakukannya, apakah teman-teman berhasil untuk menyingkirkan perasaan dan pikiran yang mengganggu tersebut? Oke, mungkin ada yang berhasil atau mungkin berhasil sebentar, kemudian pikiran dan perasaan itu muncul lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah metode yang teman-teman lakukan itu mendekatkan atau menjauhkan teman-teman dari values teman-teman? Oke, bila jawabannya adalah cara-cara tersebut malah menjauhkan kita dari values kita, maka teman-teman perlu cara baru, pendekatan baru untuk uh, menghadapi perasaan dan pikiran yang mengganggu tersebut. Nah, untuk itu pertama-tama teman-teman harus menyadari dulu apa perasaan atau pikiran yang menghook teman-teman. Saya kasih contoh, misalnya saya kepikiran tentang masa lalu saya, perbuatan orang yang tidak menyenangkan, yang membuat saya tersakiti, atau saya kepikiran tentang apa yang akan terjadi besok waktu saya mau bekerja misalnya, atau saya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, atau saya merasa diri saya masih kurang baik untuk pasangan saya atau anak-anak saya. Itu contohnya. Teman-teman pasti punya sendiri uh, perasaan dan pikiran yang mengganggu tersebut. Teman-teman sekarang tulis pikiran dan perasaan tersebut yang meng
hook teman-teman. Oke? Atau kalau teman-teman, terhook oleh, perasaan yang ada di tubuh teman-teman, misalnya, sakit kepala atau, sakit pinggang atau nyeri lambung yang paling sering, teman-teman bisa gambarkan di mana letak sakitnya itu di tubuh teman-teman. Nah, setelah teman-teman menyadari perasaan dan pikiran yang mengganggu tersebut, teman-teman bisa menamainya. Menamainya dengan cara teman-teman mengatakannya, di dalam hati dan teman-teman mengatakannya pada diri sendiri. Misalnya, ini perasaan sesak di dada. Misalnya, ini, perasaan nyeri lambung saya. Ada juga teman-teman merasa misalnya, memberi nama misalnya, ini adalah perasaan, bersalah saya, atau ini memori tentang masa lalu yang menyakitkan, atau ini adalah perasaan marah saya, atau ini kekhawatiran akan masa depan misalnya. Jadi, eee, menamai, kalau kita sebutnya naming lah ya, naming ini didahului dengan, eee, ini adalah perasaan saya ya, atau ini adalah pikiran saya. Nah, setelah itu kita tambahkan di depannya, saya sadar atau saya menyadari misalnya ya, saya menyadari, perasaan sesak di dada saya atau, dada saya terasa berat. Saya menyadari, eee, ingatan saya akan masa lalu yang, tidak menyenangkan, atau saya menyadari kekhawatiran saya yang berlebih akan masa depan. Misalnya seperti itu, teman-teman bisa improvisasi sendiri. Nah, sekarang coba teman-teman, mencoba metode ini. Kemudian, teman-teman, tulis apa yang teman-teman rasakan setelah teman-teman, mencobanya. Teman-teman mungkin bertanya, bagaimana menyadari dan memberikan nama, kita sebutnya notice and naming, ini, bisa membantu kita untuk unhook dengan perasaan dan pikiran yang mengganggu ini. Nah, jadi perasaan dan pikiran yang mengganggu ini, dia itu, eee, bisa meng-hook kita kalau kita tidak menyadarinya, kita tidak aware. Jadi dengan kita aware, kita notice, apa yang meng-hook kita, itu akan sangat membantu kita buat nah, bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Misalnya, kita lagi main sama anak-anak kita, kemudian kita kepikiran tentang pekerjaan besok yang menumpuk. Kita sudah menyadarinya, kemudian kita naming, kita, katakan pada diri kita sendiri, dalam hati, saya menyadari, kekhawatiran saya akan pekerjaan saya di besok hari. Kemudian, kita fokus lagi dengan apa yang kita lakukan. Kita ngomong lagi ke diri kita sendiri, "Meskipun begitu, saya memilih untuk menikmati momen saya bermain bersama anak." Nah, jadi ada 3 step ya teman-teman. Yang pertama noticing, menyadari, kita naming, kita memberikan nama pada, perasaan dan pikiran yang mengganggu tersebut. Kemudian kita refocus lagi, engage lagi dengan apa yang kita lakukan saat itu. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk refocus, untuk engage dengan, apa yang sedang teman-teman lakukan saat itu, teman-teman, bisa melakukan teknik grounding. Mungkin saat melakukan, latihan ini teman-teman merasa, kesulitan, merasa gagal, merasa, "Oh ini tidak cocok dengan saya," atau merasa, "Ini teknik apa sih, apa yang sedang saya lakukan saat ini? Ini, saya merasa bodoh," misalnya. Itu biasa terjadi, eee, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini butuh latihan. Teman-teman tidak akan bisa langsung menjadi badannya seperti Aderai,
bila teman-teman hanya melakukan gym misalnya 1 kali, 2 kali. Oke, jadi harus latihan latihan, dan latihan terus. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa, klik like, share, komen, subscribe, video ini agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Bila teman-teman tidak setuju, merasa ada yang ditanyakan, teman-teman bisa, komen di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, stop stigma, hindari self diagnosis, dan jangan tabu bicara mental.